Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3C ingin mendeskripsikan tentang apa sih penyakit yang ada di pohon sapu tangan yang kami temukan. Jadi kami menemukan pohon sapu tangan di deretan Jalan Pancasila nih. Boleh dilihatkan Jalan Pancasilanya di mana? Ya, benar sekali. Jadi di depan dan belakang saya terdapat dua pohon sapu tangan dan kami mengidentifikasikan nih dengan penyakit yang tidak kurang lebih itu adalah sama seperti saya. Jadi ini adalah pohon sapu tangan dengan keberadaannya seperti ini, daun yang memiliki penyakit dan kelainan tidak seperti normalnya. Kemudian ada beberapa yang terkena serangga seperti dapat dilihat dari pohon ini. Oke teman-teman, sebelumnya ini mari kita kenalan dulu dengan pohon sapu tangan, yaitu inahnya. Kemudian ada beberapa penyakit yang menyebabkan pohon sapu tangan ini menyebabkan kelainan nih dengan adanya penyakit seperti abiotik, biotik, dan kami akan mendeskripsikan identifikasi tentang bagaimana sih iklim atau keadaan di sekitar pohon sapu tangan ini tumbuh. Begitu teman-teman. Dapat dilihat teman-teman, dari batang pohon sapu tangan ini memiliki permukaan yang kasar dan membintil. Kemudian kita bisa lihat lagi dari arah percabangannya, memiliki arah percabangan simpodial, di mana dia memiliki dua arah percabangan di teman-teman dengan batang yang sama besar dan dinamakan adalah simpodial. Pohon sapu tangan dengan memiliki nama latin Maniltoa grandiflora merupakan jenis tumbuhan yang termasuk dalam genus Maniltoa dan dalam famili Fabaceae. Tumbuhan ini memiliki bentuk pohon dengan tinggi 5 hingga 15 meter dan memiliki batang yang tegak, bulat, memiliki percabangan simpodial, serta berwarna coklat. Nah teman-teman, dapat dilihat nih dari daun yang telah saya pegang bahwa daun sapu tangan ini memiliki pertulangan daun yang menyirip, lonjong, tepi rata, ujung dan pangkal daun yang runcing. Selanjutnya teman-teman, kita akan melihat pohon sapu tangan ke atas yuk, bahwa pohon sapu tangan ini memiliki daun yang majemuk dan memiliki panjang daun sekitar 7-14 cm. Selanjutnya yuk kenalan sama bunga pohon sapu tangan ini. Bunga pohon sapu tangan ini memiliki bentuk bunga yang indah, yaitu memiliki bunga yang majemuk berbentuk malai dan terletak di ketiak daun dan berada pada ujung cabang pohon. Kelopak bunga pohon sapu tangan ini memiliki bentuk cawan dengan serudang bunga lonjong dan memiliki pangkota bunga yang lepas serta berwarna kuning. Kemudian juga pohon sapu tangan ini memiliki akar yang termasuk akar tunggang dan berwarna putih kecoklatan. Kemudian dapat dilihat bahwa pohon sapu tangan yang kami temukan yaitu berada pada tepi jalan Pancasila, di mana sejajar dan sejalur tepi jalan Pancasila dipenuhi dan didominasi oleh pohon sapu tangan. Pohon sapu tangan yang kami temukan tumbuh dengan tanpa naungan serta dengan jarak antar pohon sekitar 1,5 meter. Kemudian teman-teman, dari yang kita lihat yaitu daun pohon sapu tangan ini memiliki bentuk dan warna yang tidak normal, yaitu pada daun sapu tangan ini terlihat gejala yang terlihat yaitu lubang pada daun yang menyisakan urat daun serta becak coklat pada daun. Kami mengidentifikasi bahwa lubang pada daun yang menyisakan urat daun merupakan gejala dari penyakit thick leaf skeletonizer. Penyakit thick leaf skeletonizer ini merupakan penyakit biotik. Kenapa disebut penyakit biotik? Karena penyakit thick leaf skeletonizer ini yaitu disebabkan oleh adanya serangga, hama, ataupun ulat. Sedangkan dapat dilihat dari gejala yang ditemukan bahwa didapatkan pada daun memiliki seperti lubang dan menyisakan tulang daun, kemudian berwarna kecoklatan serta perlahan pangkat daun tersebut akan hilang. Tanda dari penyakit ini yaitu biasanya adanya ulat pada daun pada tanaman yang terjangkit. Kemudian biasanya penyakit dan gejala ini disebabkan oleh serangga dengan ordo Lepidoptera dengan memiliki ciri-ciri dua pasang sayap yang dilapisi oleh sisik. Ciri-ciri dari serangga ini yaitu memiliki tipe mulut pengunyah sampai penggigit pada saat fase larva dan penghisap pada saat fase imago.
Kemudian serangga ini memiliki metamorfosis sempurna atau holometabola. Kemudian mekanisme penyerangannya yaitu pada saat fase larva. Pada saat menyerang daun inang, larva Hibleapuera itu menyisakan tulang daun primer saja. Kemudian pada saat kita cari ulatnya, bahwa ulat yang kami cari tidak ada, maka kami cari beberapa jurnal bahwa ulat Hibleapuera ukurannya cukup besar, dan pada saat siang hari ulat ini akan mencari makan dengan bersembunyi di dalam tanah. Ulat ini jika dalam jumlah banyak akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Hal ini dikarenakan akan mengurangi luasan permukaan daun sehingga mengganggu proses fotosintesis. Kemudian waktu ulat ini menginfeksi sulit juga untuk dideteksi. Kemudian kami juga menemukan semut pada pohon sapu tangan ini, yaitu berada pada batangnya. Nama semut ini memiliki nama lokal semut rangrang dengan memiliki nama latin Oikopila smaragdina formicosidae. Kemudian kami juga menemukan bahwa semut dewasa yang berwarna coklat kemerahan memiliki hidup yang berkelompok dan saling bergotong royong satu sama lainnya. Dalam hal lain untuk membuat sarang yang dibuat di pepohonan dan merekatkan daun-daun. Semut rangrang ini juga suka memelihara kutu, karena kutu mengeluarkan cairan madu yang sangat manis dan disukai oleh semut pohon. Dan kami temukan bahwa di daun pohon sapu tangan ini juga terdapat seperti getah atau bercak berwarna coklat pada daun-daun yang kami identifikasi bahwa ini merupakan madu dari semut rangrang tersebut. Madu yang dihasilkan oleh kutu tersebut nantinya akan dibawa ke sarang untuk diberikan pada ratu semut tersebut, karena semut ratu memakan cairan tersebut. Jenis kutu yang dipelihara antara lain kutu putih, kutu sisik hijau, kutu sisik putih, kutu persik putih, dan kutu bor atau juga kutu daun. Bercak daun yang banyak pada daun sapu tangan ini walaupun tergolong dalam musuh tanaman dan menyebabkan penyakit pada tanaman, namun kerusakan yang ditimbulkan tidak sebanding dengan kerusakan yang diakibatkan oleh hama ulat, kumbang, dan belalang seperti thick leaf skeleton lizard tadi. Kutu pada pohon sapu tangan ini hanya menyebabkan adanya bercak daun atau getah seperti pelekat pada daun, sedangkan jika thick leaf skeleton tadi akan menyebabkan rusaknya bagian daun hingga bagian daun akan berlubang dan menyisakan tulang daun saja atau urat daun saja, dan itu akan menyeluruh di seluruh permukaan daun, yaitu di mana ulat tersebut berada. Dan juga daun yang mengalami lubang atau hanya dari satu tulang daun saja akan menghambat proses fotosintesis. Dan yang kami temukan bahwa ulat daun ini juga memakan atau menyerang pada seluruh permukaan daun secara merata, dan tersebut menyebabkan terhambatnya proses fotosintesis. Gangguan yang dialami oleh pohon sapu tangan ini harus segera dikendalikan. Serangan hama tersebut dapat mengganggu proses fotosintesis dan juga mengurangi produktivitas pohon, karena bagian yang terserang yaitu daun merupakan tempat fotosintesis. Kemudian tambahan informasi bahwa pada saat awal musim hujan, tanaman ini rentan terserang oleh serangga, karena curah hujan yang terlalu tinggi dapat berbahaya bagi serangga hama ini, karena dapat mematikan kupu-kupu yang berterbangan dan menghanyutkan larva atau nimfa yang baru menetas. Oleh karena itu, pada pertengahan musim hujan, populasinya dapat menurun.
Kemudian untuk menghindari adanya serangga atau hama atau penyakit yang berada pada pohon sapu tangan ini dapat digunakan pencegahan dan pengendalian. Cara pencegahan dapat digunakan dengan cara monitoring, sementara itu pengendalian dapat digunakan dengan cara mekanis, biologis maupun kimia. Pengendalian secara mekanis dapat dilakukan dengan pengambilan serangga hama secara manual. Sebagai contoh, seperti ada semut tadi, semut rangrang. Kita dapat mengendalikan secara mekanis dengan mengendalikannya, mengambil semut rangrang tersebut atau mengurangi populasinya. Kemudian pengendalian secara biologis dapat juga dilakukan dengan menyebarkan musuh alami seperti burung, belalang sembah, yaitu seperti burung dapat memakan serangga seperti hama dan ulat sehingga dapat mengurangi adanya populasi ulat dan semut-semut tadi. Kemudian teman-teman, pengendalian secara kimia dapat dilakukan dengan pemberian insektisida. Artinya kita memberikan cairan kimia atau obat-obatan kimia kepada pohon yang terkena penyakit sehingga mengurangilah adanya penyakit yang terjadi pada pohon tersebut. Tetapi perlu diingat teman-teman, pengendalian secara kimia ini tidak boleh dilakukan dengan dosis yang berlebihan. Artinya jika dosis berlebihan dapat merusak lingkungan sekitar.